Kuman berkunjung ke rumah teman. Halo teman-teman, hari ini aku berkesempatan untuk berkunjung ke rumah salah satu temanku lagi. Hari ini aku berkunjung ke desa sebelah. Nggak begitu jauh dari rumahku, tapi ya ditempuh dengan kendaraan lah, misalnya nggak jalan kaki. Hari ini aku mengunjungi temanku, namanya Mas Kristanto. Halo. Teman dulu. Teman Kuman. Berkunjung di rumah teman. Iya, keren kan? Ya. Oke, Mas Kristanto itu punya nama yang banyak. Jadi dia sering dipanggil Cengit. Ya. Terus pas kuliah aku manggil karena teman-temannya manggil dia ya teman-temannya. Terus akhirnya Ci itu dipanggil Ci gitu ya, Ci. Iya, Aku Ci. jadi sering manggil dia Ci gitu. Nah, Mas Cengit ini sebenarnya temen dari apa ya, Ci ya kita? Kita sekolah minggu dulu. Enggak, Ci. Kita enggak sekolah minggu enggak bareng. Guru kusik tapi. Enggak juga. Jadi nek enggak salah nggarap event pantomim ning Patalan. Iya, pernah. Lekas, maksudnya dulu kita konco tapi kowe mbiyen ki enggak yang seisi itu loh, Ci. Oh, iya. Ruang saku loh. Nek salah tak koreksi. Jadi Iya. Mas Cengit ini dulu temanku sekampung. Jadi dia sering main ke desaku karena teman-teman sepermainannya itu di sedesa sama aku, jadi dia sering ke rumahku minjem flash disk. Waktu itu sering-seringnya mereka tuh minjem flash disk, dan waktu itu flash disk isih Barang langka. enggak yang sebanyak itu sih ya. 512 mega ya. Betul, 15 mega. Jadi sering minjem itu, dan dia tuh naik ke tempat tuh emang plora. Enggak yang seguyang-guyu saiki gitu loh. Rumah aku sih ya, karena memang mungkin belum akrab juga ya, Cik ya. Ya, mungkin Dulu bisa. kamu seringnya sama Jalu, sama David gitu. Nanti kapan-kapan aku juga mau bikin video sama Jalu sama David, cuma belum. David kan di Kalimantan ya. Adewe dolan rono. Nanti sama Jalu juga. Mas Cengit ini salah seorang temanku berkesenian, Ya. membuat acara-acara bareng, cuma sekarang lagi jarang banget. Dia kalau sama aku usianya nggak begitu jauh ya, Cik. Paling 3 lo 4 tahun. Mosok. Kamu 9 berapa? Aku songo papa. Kowe songo? 92. Ya 2 tahun. Orang tahun. 3 tuh ya. Ya, sekitar segitulah. Nah, sering ketemu di gereja juga, sering berkesenian bareng juga. Kebetulan kami di gereja juga sering membuat acara-acara bareng. Ya, akhirnya jadi itu sering lah kebetulan bareng. Terus lebih seringnya neng gereja ya, Cik ya. Ya. Neng gereja kita lebih sering ketemu. Sambil diminum ya, Cik ya. Santai aja pokoknya. Santai. Mengong dulan. Dan Mas Cengit ini sekarang kesibukannya di Serabutan. serabutan. Iya. Serabutan ini macam-macam kor. Ya kadang pentas, Iya. ya kadang maca puisi. Masuk. Ya kadang-kadang sok ngekru gawe film. Pokoknya Ya serabutan lah. tapi kaitannya di ini ya, di dunia kesenian semua ya. Maksudnya ya. Ngekru lah ya, bahasanya apa ya, kru ngono kan. Ya. Semuanya dilakukan atas dasar seni. Asik. Nah, dulu Mas Cengit apa namanya? Lulus sebagai seorang sarjana seni. Keren banget, yang undang jarang loh, Cik ya. Undang jarang loh tapi ya. Jarang. Di Ono daerah siji. Canggulan ki ono siji. Oh, kerawitan. Ora cah foto. Oh, tak pikir kerawitan. Adik kelasku ya kuwi. Oh, ya. Tapi mbuding lulus ora, tapi ketoke lulus.
Canggulan. Iki mayoritas gue bahasa Indonesia ya, Ci, ya? Oh ya, oke. Karena nontonku aku males guys subtitle. Oh. Jadi Oke. Ada dari Gulon. Gulon itu Indonesia ya. Dari oke, Mas Tengit ini core-nya adalah main teater teman-teman. Jadi intinya dia adalah sedang pemain teater. Nggak di anu ya, Ci, ya. Apa namanya? Teman-temanku dikasih tahu, penonton-penonton teman-teman Kuman itu sedikit edukasi tentang teater. Oke. Kembali ke masalah kesenian, Ci. Kamu bener nggak gini? Kamu mulai terjun di kesenian ketika kamu suaranya sekitarku ya Tuhan, keren banget. Ada Alam. suara ayam, alami tenan sumpah. Suasana pedesaan yang menyenangkan menurutku ya. kita mimpi. Iya, suasana Impian semua orang. iya, mungkin kadang beberapa orang yang gengsi, wah, ngurus gitu. Tapi kadang ketika kamu nanti sudah gede-gede gitu, ini impian ya. yang tak impikan ya, Ci. Nah, oke, kembali ke tadi. Oke. Boleh nggak tak bilang kamu mulai berkesenian itu ketika kamu main pantomim pertama kali? Iya nggak? Iya. Itu nek berkesenian ya, sing yang wujudnya pertunjukan. Ya pertunjukan ya bisa juga disebut teater karena pantomim ya bisa juga disebut teater. Iya. Sebelumnya itu kan kalau aku pantomim itu mulainya itu kan SMA. Oh, galingan. Dimulai SMA itu kelas 1. Tapi sebelumnya itu mungkin juga kesenian ya, tapi zamannya band-bandan, Bian. Oh, iya ngeband juga galingan. Zamannya band-bandan itu aku SMP itu band-bandan. Iya. Ya sama Jalu ya sama David itu toh? Iya. Sama. Tapi nek Jalu sama David itu ketemunya pas SMA. Kayaknya SMA. Kalau nggak SMA ya SMP deh. Saya lupa ya, agak lupa. Tapi sebelum pantomim ya band-bandan dulu. Band-bandan lah. Yang nggak pernah pentas. Atau ngeband yang nggak tahu pentas, nggak pernah pentas. Studio terus. Studio terus. Yes, kayak gitu. Ya, kemudian di SMA itu kebetulan ada pensi. Kemudian mau mempersembahkan untuk kakak kelas yang sudah lulus. Oh iya, emang tradisinya yang SMA kan pensi itu untuk kakak kelas yang mau lulus, itu dipersembahkan untuk itu. Dipersembahkan pertunjukan itu. Nah, itu aku bertemu dengan pantomim pertama kali. Siapa yang menginisiasi? Oh, Cik, kowe pantomim ki ngono ki. Nah, wis benernya transisi sik wi. Ya. Jadi bener katamu yang aku SMP itu kayaknya masih ini ya, plunga-plungu. Dan kamu cenderung nang SMP itu menjaga image-mu, kamu cool. Menurutku ya, kamu menjaga image-mu tuh kamu cool ya. Begitu SMA kamu dadi sing ngono dia. Mangsa aku sih gitu. Kayaknya itu transisi memang transisinya di situ kan. Kalau aku dulu merasa SD ku adalah SMA ku. SD itu memang aku kayak SMA. Merasa yo ngawur lah. Oke watone, oke guyone, oke nakale, oke bullying-e. Aku senengane bully wong ngono SD. Terus kemudian ada tragedi musibah gempa wi. Gempa terus aku SMP. Nah, aku gempa itu kayak merasa Kamu SD itu gempa itu? SD kelas 6. Terus ya mau ngapa-ngapain malas itulah. Ya sekolah malas. SMP itu aku bolosan. Sering alfa sampai di rapot tuh mungkin bisa 4 kali itu alfa. Ya kayak gitu, terus cenderung diam. Nah, kayaknya aku merasa bosan itu. Entah kenapa aku merasa bosan untuk kok ini duduk aku banget tau. Di titik itu? Di SMP. Terus tak niati untuk di titik SMA wis aku ngawur wae lah. Maksudnya aku dadi awakku dhewe wae ngono iki. Dadi sing enggak yang menjaga. Ora menjaga aku, sing ora menengah. Betul ya. Ora. Enggak ya. Yang enggak menjadi yang pendiam tapi aku coba sing ngawur dulu. Ya udah. Kebetulan juga dilalai pas SMA itu terwadahi, maksudnya terwadahi itu gini,
banyak yang merespon. Jadi ketika aku mulai SMA masuk, SMK masuk, kemudian kejahilanku iki, terus kepedeanku muncul, ya banyak yang merespon, oh apik ngono ki apik. Akhirnya yo dimulai dari jadi ketua kelas ngono kuwi terus. Ya. Padahal yo secara akademik bu, tapi kene kendel sik. Terus ono apresiasi toh, nah semakin menjadi. Kemudian semakin menjadi lagi ketika kon dadi anu suruh menjadi apa jenenge? Konaba. Ora. Oh, belum. Pengibar bendera apa jenenge? Oh, paskibraka. Ora sadurunge komandan. Oh, komandan upacara hari karena orang tahu nih belum pernah sama sekali kayak gitu. Terus kowe ketoke wani, kamu berani nih, kamu harus jadi komandan. Oke, komandan. Terus referensi suaranya apa? Tapi ketika tak aplikasikan ini malah elik banget ya. Suaranya cilik ya lho malah. Kayak digeguyu sak sekolahan lah, aku malah semakin pede. Malah semakin pede. Oke. Semakin tertekan kamu semakin semakin termotivasi ya. Semakin termotivasi, semakin aku punya wah kayaknya oke lah. Wis aku akan jadi sing seperti ini. Ketoke nganu ya terlalu konseptual banget ya. Aku terlalu konsep uripku banget ning zaman SMP menuju SMA. Nah, wis terbaca lah itu. Maksudnya terbaca itu dilihat oleh guru-guru, teman-teman, kanca-kanca. Wah, iki mampu iki nek kon pentas ngene-ngene. Ya udah. Akhirnya ada guru bahasa Indonesia itu kelingan ra bisa. Bu Yudi namanya, Bu Yudi. Bu Yudi. Ya udah kamu ikut ini pantomim. Oke, apa kuwi pantomim? Wis ngono-ngono. Waktu itu kayaknya udah ada YouTube deh aku di SMK. Karena aku kan SMK jurusannya apa jenenge? TKJ, komputer dan jaringan. Keren. Dan menurutku wis paling up to date banget lah masalah YouTube, media sosial ngono ya, up to date. Waktu itu memang bener-bener sumber informasi. Misalnya ono apa, komputerku kok ngene ya, laptopku kok ngene ya, mesti akan sering tanya ke kamu juga tadi. Referensi ini iso golek cepet kene. Iya. Pantomime ngono gitu. Terus zaman itu ngetrennya moonwalk, mundur, jalan mundur, moonwalk. Si siapa itu? Michael Jackson. Nah itu aku tertarik, piye carane aku iso ngene iki. Ternyata lewat pantomim ya iso. Ya aku belajarnya itu dari pantomim. Terus ngundang lah guru itu dari SMKI, namanya si Temek, Tama. Sekarang juga temen kerja klub. Oh iya. Temek sama Rio. Itu dulu dia kelas 2, aku kelas 1 ngajarin aku di SMK itu. Temek sama Rio itu, Mas Tama sama Mas Rio. Akhirnya sekarang ketemu juga setelah berpuluh-puluh tahun. Suwe banget ra ketemu di Lele. Akhirnya dalam tidak sengaja dipertemukan. Ketemu lagi. Ya itu. Berarti kamu ada ini ya, ada dilatih juga ya untuk menjadikan dirimu bisa pantomim itu ya? Iya. Karena waktu itu kamu ketika bisa pantomim itu masih hal yang jarang loh menurutku loh. Atau aku yang kurang dolanku yang kurang adem aja. Cuma menurutku waktu itu orang pantomim itu memang apa jenis sedikit anunya, apa jenisnya secara jumlah sedikit, terus sing iso ya mung sedikit, itu aja gitu. Kalau itu aku nggak tahu, cuma aku merasa pede banget punya kemampuan skill gitu. Terus waktu itu terfasilitasi juga, kita membuat itu kan di gereja itu. Oh iya. Itu apa ya? Pentas apa aku ya? Aku tadi demit pokoknya aku. Ya. Latihan wis wani. Iya. Ngu make up lebih. Kamu sudah di apa jenenge? Wis nang dhuwure kita ngono lho. Padahal yo mung lagi pentas pisan, tapi kepedean. Dan yo iso ngono, cuma enggak yang ngecek-ngecek juga. Nah, terus semasa SMA SMK itu ya ruang-ruang yang mewadahi kita kan gereja, maksudnya memfasilitasi kita untuk pentas apapun itu gereja. Ya, ada event gerejawi yang membuat ada suatu pentas, nah itu kita masuk gitu ya, Cik ya. Nah ya, itulah semakin terlatih. Kemudian ya wis ndodro lah. Ya, seneng di pantomim. Terus sampai akhirnya kamu memutuskan ketika kamu lulus SMK
Oh. wah aku mau ke sini nih gitu, aku mau ke teater nih. Itu sebuah keputusan atau kepepet? Putusan banget itu. Keputusan banget. Kamu memutuskan Itu. aku mau teater gitu. Tapi ra oleh awalnya. Gaya awalnya kan memang ra oleh kan. Hal sing tak benci adalah hitung-hitungan, matematika dan lainnya, rumus-rumus ngono ki aku ra seneng. Hampir semua orang karena kecuali emang benar-benar senang matematika, cuma untuk menghitung-hitung tuh kayak anu butuh niat yang khusus. Dan sekolah SMK itu kan bukan keinginanku juga tuh, maksudnya ngene. Ya iku wis wajar, maksud orang tua menginginkan ya wis sekolah sing cerak wae, jurusane ra perlu sing apa sing tak pengen, tak pengen ki. Biyen kan aku pengine motor. Motor otomotif. Pertama anu apa tata boga. Keren, serius. Kamu kepikiran yang tata boga? Wes. Oh. Aku njaluk ning tata boga ora oleh terus. Karena apa, Cik? Iki tata boga anu, out of the box karena pikiranku kamu karena SMP basicmu menengan ya, Cik ya. Ngomong menengan biasanya yang otomotif lah. Sebenarnya yang komputer jaringan itu aku masih masuk karena kamu menengan tuh. Masuk komputer jaringan nih. Lah kok ning bar ning komputer jaringan kok ning teater ning pantomim tuh aduh iki polanya lah darah masuk. Oke, tata boga. Kok bisa kepikiran tata boga, Cik? Ket cilik yo. Ket aku SD. Dari aku kecil itu pertama aku seneng ndelok mbokku masak. Terus seneng ngewangi, seneng membantu ibu masak. Terus setiap hari Minggu itu kan ada acara TV sing menyiarkan masak-masak. Semacam Bu Siska Switomo lah ya. Rudi siapa? Rudi Hoirudin. Rudi itu. Iya. Nyatet anu. Nyatet aku. Serius itu? Serius, nyatet aku. Nyatet menu-menunya, apa bahan-bahannya. Kau natural guys. Jangan protes-protes, natural pokoknya. Itu nyatet itu. Terus tak coba. Pokoknya bahan-bahan itu tak coba. Itu sampai ya sering banget sampai SMP masih seneng masak. Ya wis akhirnya tidak boleh karena mungkin nganu ya cenderung ke perempuan-perempuanan. Image. Jadi image bahwa masak itu cewek. Padahal ya ora. Saiki pas ono MasterChef. Kalau boleh diakui ya jarine aku bukan mengklaim cewek salah, cuma kadang jarine nek cowok nek memberi bumbu jauh lebih pede daripada cewek lebih perhitungan katane aku ya kan juga. Cuma ya seperti yang diketahui bahwa mayoritas chef keren cowok juga tuh. Ya walaupun ada chef cewek juga yang keren. Mayoritas aku bilang iya. Ya, kamu kepikiran tata boga, Cik? Wes, kepikiran. Keren. Ra oleh. Terus otomotif ra oleh. Tapi sempat kepikiran otomotif juga karena sempat imajinasiku kamu ya mencah otomotif, TKJ ku mau. Otomotif itu pun ora oleh juga karena apa ya wis adoh sekolahnya adoh. Sekolahnya jauh. Ya udah wis cerak ya oke lah aku semanut sih. Nah, pada wis aku wis nuruti, aku merasa wis menuruti keinginan cita-citane wong tua kan, keinginan orang tua. Ya aku wis manut, nurut. Kayaknya aku harus iki deh sesuai keinginanku wae lah. Sesuai ke apa ya sing tak pengen ke ndelok. Karena neng SMK itu juga aku akademiknya tidak serius-serius amat. Sing tak serius ya sing tak seneng itu kayak bahasa Jawa, terus bahasa Inggris, terus sejarah. Tapi kayaknya SMK itu sejarah wis nggak begitu ada deh kayaknya lupa. Tapi aku seneng hal-hal kayak gitu. Nah, sing bukan menjadi core utamamu gitu. Terus tadi neng anu yo masuk teater nggak boleh. Masuk teater nggak boleh. Ya udah aku memaksakan untuk daftar lain, ya bahasa Jawa sama sejarah. UNJ sama UGM. Tapi lagi-lagi karena ujian dan aku tuh nggak bisa yang namanya hitung-hitungan kayak gitu. Kan zaman dulu kayaknya kalau mandiri ujiannya ada itunya ya. Iya, global, pokoknya opo-opo, berarti matematika jadi satu. Kayak UNAS gitu loh. Iya. Mungkin karena ada itunya dan aku nggak bisa. Ya wes lah aku tidak keterima di situ. Kemudian balik lagi kayak aku kudu neng kene gitu. Ya wes akhirnya
orang tua membolehkan, ya udah kayaknya kamu harus ke situ deh. Ya, wah semangat. Itu di detik-detik terakhir gelombang kedua atau ketiga gitu. Pendaftaran. Sudah set. Dan ternyata materinya adalah materi sejarah, materi pengetahuan umum sejarah yang masih bisa dinalar lah, masih sering kita temui. Iya. Patung ini yang buat siapa, patung ini yang buat siapa, musik ini yang buat siapa, kayak gitu gitu. Terus ada ujian pentasnya juga, wah ngayai gitu. Pentas apa waktu itu? Pantomim? Monolog. Oh. Menghafal naskah gitu, terus pentas monolog. Ya udah, terus keterima aku. Keterima, ya wes masuk teater akhirnya. Setelah teater, kemudian kamu ini apa namanya? Fokusnya kamu di nulis naskah, Pak Tom. Nah, apa kamu sudah ini, Cik? Ketika kamu memutuskan nulis naskah itu, kamu sudah nggak pedekah di depan atau wes merasa bosen di depan? Ora. Jadi aku masih ingin di depan tuh masih. Tapi lagi-lagi ternyata ada satu hal yang tidak tak sukai, yaitu olahraga. Itu aku juga nggak seneng olahraga, tapi ketika kamu harus tampil di depan, itu tubuhmu, fisikmu harus dilatih. Betul. Ada yang namanya olah tubuh. Betul. Wah, meliuk-liuk, iso ngolet-ngolet ngono kae. Kayak wis ralah aku nggak mampu itu. Tapi untuk yang penulisan itu juga nganu sih strategiku juga, karena berarti hanya mungkin salah satu bukan pelarian ya, maksudnya karena kamu nggak suka itu terus kamu mencoba ke arah situ gitu atau enggak? Karena aku basic nulis sih ora duwe, Mas. Maksudnya aku nggak punya basic menulis, aku nggak punya apa ya? Kayaknya geliat menulis itu juga aku nggak punya. Niat untuk memulai itu. Tapi aku tak beranikan. Ngapunten gini. Tak beranikan untuk, ya udahlah aku memilih itu aja. Karena itu pun berbarengan, maksudnya gini. Di teater itu aku juga memilih untuk jadi artistik. Artistik itu set di balik layar lah ibaratnya. Di balik layar. Karena menurutku seru di balik layar itu serakit. Tidak terlihat, tapi juga mendukung satu pertunjukan di balik layar. Aku juga ya belajar make up, belajar setting ini kayak dekor tempat atau apa gitu. Lighting kamu terkenal ya, no? Lighting. Apa poster pentas ini lighting Kristanto Ciyu. Wah. Lighting forever pokoknya. Iya, seringnya lighting. Tapi yo dunia lighting itu menyenangkan jadi menyenangkan. Dipelajari terus diolah. Wah, itu bel. Tapi lagi-lagi nganu sih. Mungkin apa ya, aku orangnya gampang bosan ya. Jadi harus banyak hal sing berganti. Ketika aku bosan artistik, aku nulis. Ketika aku ora mampu nulis, ya artistik lagi. Kadang kadang kangen pentas, oke. Ketika ada job tawaran untuk main, aku bersedia main. Karena menurutku untuk main itu bener-bener aku harus menyiapkan diriku ya seutuhnya. Maksudnya gini, karena latihan tuh biasanya seminggu 3 kali, dan itu waktunya panjang. Harus menghafal naskah, harus banyak hal sing. Ketika kita memutuskan untuk mau di depan panggung, di depan layar ya banyak hal sing dikorbankan. Itu. Oke. Terus pada akhirnya lebih memilih di belakang ya. Seandainya diberi pilihan, gue arep nang ngarep nang mburi gitu. Di belakang saja. Iya. Ya apa ya? Ya wis nganu lah. Ngesulnya di situ. Iya. Itu ini. Seorang pemain teater bercita-cita mendirikan sanggar. Gimana sanggarnya, Mas? Lemuk. Ini terlalu ambisius aku. Iya. Di saat itu Karena baru lulus toh. Iya, betul. Baru lulus terus cita-citanya terus ke ya depan. emang kayak anu sih, kayak hampir cita-cita setiap
anu nggak sih setiap, nggak mungkin ya, nggak mesti ya, setiap sarjana seni itu nggak mesti. nggak mesti ya. Mungkin gini, karena aku apa ya punya kayak aku merasa punya hutang di daerahku gini ki. Maksudnya aku Di kampungmu lah. di kampungku. Maksudnya aku dari SD sampai SMA di sini, banyak berkegiatan di sini. Terus kemudian Kamu bisa ini sekarang. ya paling enggak ada proses kreatifnya di sini lah. Terus aku coba lah aku bukan memberikan, berbagi lah. Berbagi sedikit banyak yang bisa aku bagikan, ya coba terus tapi tidak semudah itu. Iya ternyata. Niat memang sudah oke, niat sudah oke. Tapi Dukungan hampir oke juga loh Ci itu. Iya. Dukungan dari teman-temanmu, Ya, oke. dari perangkat. Waktu tak pikir oke juga, tak pikir loh ya. Waktu itu kamu memulai sanggar itu oke juga. Oke, kembali ke pantomim, Ci. Ya. Pantomim ini geliatnya kan jarang ya Ci ya, jarang tersorot ya Ci ya. Jadi nek menurutmu ketika seseorang memutuskan untuk memilih pantomim pro teater ki apa nih Ci? Pantomim sama teater itu pantomim di dalam teater atau ayo jelas ya Ci. Pantomim pro teater ki apa nih? Nek teater kan luas banget ya. Oh, teater. Seni pertunjukan. Nah, apapun seni pertunjukan ini Teater, ya musik. bisa juga. Oh, teater jadi anu besar ya. Cuma agak apa namanya? Agak rancu, bukan agak rancu ya, agak ada Misunderstanding. itu salah antara disalah pahami. Itu kan kadang teater tuh disamaartikan dengan drama. Betul. Jadi pada pandangan umum ketika ngomong teater itu akan melihat sebuah pertunjukan drama. Ya bisa juga karena yang ini web gampangannya ada teater itu ada seni pertunjukan. Nah, ketika ngomong seni pertunjukan banyak banget. Arep tari ya seni pertunjukan, arep apa pokoknya yang dipertontonkan itu wis bisa disebut teater. Nggak harus ada ceritanya loh, tapi bisa juga itu secara umum. Bisa edukasi sih. Karena mungkin teman-teman nggak tahu juga teater itu nggak tahu apa rumah besarnya pertunjukan ya. Ya, karena teater ini bisa juga disebut gedung pertunjukan. Oh, jadi tempat untuk pertunjukan ini juga teater. Iya. Makanya nek ning bioskop kayak ono teater nah ini gedungnya. Tempat untuk wadahnya itu. Nah, itu secara umumnya juga. Kalau dipersempit juga bisa. Maksudnya teater, pertunjukan teater. Ya hampir kayak ada ceritanya gitu. Kayak ya kayak drama ngono kayak. Bisa juga disebut teater. Ya. Sedangkan pantomim ya bisa juga disebut teater. Ya itulah seni pertunjukan itu. Ya, berarti pantomim ada di dalam teater ya? Ya, bisa. Pantomim adalah salah satu cabangnya teater. Oke. Pantomim yang jarang dilirik. Dilirik nggak sih sekarang? Sekarang rame. Rame ya sekarang. Sekarang rame. Justru malah anak-anak SD yang sering apa namanya? Aku sering melihat beberapa temanku yang guru itu memproyeksikan anak-anak didiknya itu pas ada apa FLSN 2N, FLS 2N, terus pokoknya ada gitu cenderung ke teater gitu. Cenderung ke pantomim. Ya, terutama dengan ada FLS 2N itu sekarang ramai banget. FLS 2N itu kayak semacam ini ya teman-teman. Bukan teman-teman kuman yang belum tahu, itu semacam kayak lomba seni siswa nasional. Ya. Kepanjangannya aku ya apa cuma kayak gitu. Lomba seni siswa nasional. Iya. Kita kayaknya kayak gitu. Nah, pantomim itu sih. Ya. Nggak tahu. Mungkin karena simpelnya ya pertama. Simpel itu dalam artian tidak perlu menghafal kata-kata, dialog, tidak perlu banyak orang. Musiknya pun bisa pakai apa jenenge? Pakai MIDI ataupun apa? MP3 digabung-gabung bisa. Mungkin karena itu. Lebih ke arah simpel. Dan mungkin juga karena lebih imajinatif. Karena semua hal, semua benda itu diwujudkan secara imajinatif kan. Ngirit properti. Naik pit tinggal bikin pit aja. Gue selesai dibuang. Iya. Motor
selesai buang atau bisa disakuin. Ora perlu gawe pintu, tinggal gini aja. Tinggal gini, nah kayak gitu. Oke teman-teman, dilanjut lagi ya. Tadi ada sedikit kendala teknis biasa lah. Apa namanya? Kameramen merangkap segalanya itu ya seperti inilah. Gak apa sih. Apa? Oke, kembali lagi Cik, kita lanjut obrolan kita hari ini. Oke. Tadi udah ngomongin pantomim, teater dengan segala kesenian dan hiruk pikukmu. Nek aku tak tanya sekarang, apa sih teater yang tak jalani ini sekarang itu apakah salah satu bagian dari mimpi besarmu? Mungkin ketika SMA atau SMP atau SD, bahwa wah aku besok akan menjadi seorang penghibur, entertainer gitu. Kayaknya ya, kalau cita-cita dari kecil kita enggak, karena berubah cita-cita. Biasa saja cacah cilik nek ditakon-takon ditanya sesok pilot, sesok apa, sesok berubah kok. Terus kemudian teater itu baru muncul ketika aku SMA. Bener-bener SMA ketika kamu pantomim itu ya? Iya, ketika aku lulus itu kayaknya aku pengen banget iki butuh ngerti banget di teater sing kepiye. Dan kamu mau mendalami itu. Iya, itu kayak cita-cita dari kecil enggak. Ya munculnya itu dari setelah SMA. Jadi ini adalah sebagian mimpi besarmu ketika kamu sudah SMA ya? Iya. Kamu sudah di pantomim itu titik balik kamu pantomim itu Cik. Menurutku loh ya, aku sepemandanganku kamu ketika kamu main pantomim itu kamu menjadi seorang yang benar-benar penghibur lah. Iya. Penghibur rasanya benar-benar sebagai seorang yang menghibur. Terus kedepannya berarti kamu akan masih tetap di dunia ini atau di mana di dunia ini? Iyalah maksudnya yang dunia di apa sih di lingkup teater apa? Ya, mungkin lebih ke arah semuanya ya. Kayak kamu yang sekarang yang dekorasi, tata artistik segala-galanya. Iya Kak, kalau menurutku mungkin aku ngomongnya mungkin ya, karena kita nggak tahu kita akan berpijak di mana pada akhirnya. Tapi sampai saat ini aku masih menjadi masih punya geliat untuk di situ. Karena kan aku memastikan ini ndak saru. Maksudnya memastikan ini aku berat banget kok dilalai aku jadi apa tentara apa duwe kesempatan jadi apa lah, tapi setidaknya teater iki kaya nganu lah. Bumbu-bumbu urip ngene lah, bumbu-bumbu hidup gitu. Berarti sudah menikmati ya Cik ya ketika kamu sudah di teater. Ya. Kamu merasa senang, kamu ini pekerjaan yang berarti boleh tak bilang kamu nggak senang dalam pekerjaan yang terkungkung ya? Sing rada bebas, santai dan eksploratif ngono-ngono gitu. Iya, kayaknya seperti itu karena aku pernah ngantor itu nggak nyampe 3 bulan itu aku kabur aku. Apa neng apa? Aku nggak tahu. Rahasia itu. Bandar judi online. Aku pernah waktu itu. Pernah neng juga. Itu setelah SMA atau setelah kuliah? Setelah kuliah. Setelah kuliah lulus, terus kemudian setelah lulus sih kok kayaknya aku melihat melihat orang-orang sing kerja kantoran ini kok menurutku enak ya. Aku merasa gitu aja. Kayak punya waktu gitu. Kerja 8 jam, terus kemudian nanti pulang istirahat bisa melakukan yang lainnya. Ya aku nyoba. Setelah nyoba nggak nyampe 3 bulan out itu dalam arti aku udah resign, orang ngajukan surat apa ya udah melarikan diri. Iya wis. Berarti kamu lebih terus menikmati dunia sing iya. Boleh aku bilang santai lah, santai. Ya nggak ada, maksudnya nggak ada gangguan. Sampai saat ini sih jam itu bukan jadi acuan, bukan jadi acuan permanen. Misalnya ada proyek ini, kemudian aku harus memulai kerjanya dari jam 9. Ya udah setelah selesai proyek selesai sudah. Dan itu pun ketika melakukan pekerjaan enggak 8 jam ngembut gawe terus ya wis sak nganune lah, sak madione. Penak leren, ngombe, ngerokok.
Mungkin ngono kuwi sih. Enak. Ya. Akhirnya sudah, boleh tak bilang kamu sudah menemukan jalanmu di situ ya. Iya, Untuk saat ini ya. Untuk saat ini kamu untuk sudah saat menemukan ini. jalannya di situ. Walaupun nanti depannya kan kita nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Oke. Sekarang ini sih. Nah, Rada berandai-andai. iya. Iki yang menurutmu aja sih, menurutmu tentang hidup ini. Wah, sangar gitu. Sudah teateran lagi. Cik, menurutmu hidup ini ki ada sesuatu yang perlu tak nikmati atau yang perlu tak perjuangkan? Wah, nek kayaknya itu kalau diperjuangkan ki nggak begitu diperjuangkan ya. Aku sih, aku adalah aku yang tipikal orang berjuang. Jadi le nikmati ki santai wae lah, aku bakal nikmati. Cuma sekarang berjuang gitu. Mungkin itu kalau di ranah material, iya. Kalau di ranah material kita harus mempersiapkan masa pensiun, masa tuaku sesuk kepingin biar kepenak. Itu kan kayaknya hubungannya dengan material yo. Iya. Heeh, maksudnya ben Ya. wis tuwa ki yo ora budawene rekoso banget ngono. Mungkin kayak gitu. Tapi nek secara daki-dakinya, waduh, secara formalitas ya itu ya. Secara apa ya? Daki-daki itu apa ya? Bahasa ngerada milsupe. Rada milsupe ya menurutku sekedar dinikmati aja. Kalau diperjuangkan itu kan kayaknya kita sudah jelas arah hidup ini. Maksudnya sudah jelas ya, kita sudah disediakan. Ya kita nggak perlu ragu besok mau makan apa, besok mau pakai apa, itu apa. Nah, tinggal kita mengisinya kan, mengisinya dengan apa yang kita sukai, apa yang kita cita-citakan. Ya sudah jalan itu. Menurutku nanti perjuangan itu kayaknya menyertai itu. Iya, menyertai itu. Tidak terasa. Terasa menyertai itu menyertai itu. Aku nang ya berjuang juga ya untuk. Nanti kalau terlalu disengaja berjuang, itu kayaknya kekecewaan itu sudah mengawe-awe kayak aku kudu rono ya, harus ke sana, harus mendapatkan itu, tapi kok dilalai ada kehendak yang lain. Nah, itu kan di luar kemampuan kita. Kekecewaan itu kayak sudah mengintip gitu loh. Kayaknya ya udah nikmati. Itu perjuangan itu akan mengekor lah. Mengekor. Betul. Oke. Terus lagi ya. Udah cukup lama ternyata kita aja tadi ngobrol. Oke, terakhir mungkin next plan lah. Kamu jangka waktu dekat apakah akan menggiatkan, terutama kan setelah pandemi ya, tahu bahwa masa pandemi itu ya nggak dibilang masa cuma kasarannya itu masa hancur-hancurnya pertunjukan tuh. hampir pertunjukan minim secara virtual kan apa namanya, enggak vibe-nya beda. Iya, vibe bukan fiber ben apa halo untuk konten lucu-lucuan ini konten biasa ragu humor. Oke, next plan apa Ci untuk ke depan? Semoga nganu lah, aku punya satu pegangan. Maksudnya satu pegangan itu gini, aku yang tidak harus ini aku dapatkan dari kesenian. Ya contohnya misalnya usaha kan. Untuk saat ini kan incomeku dari kesenian, dari fullnya kan dari event bisa disebut kesenian. Nah, aku pengen coba punya satu income lagi yang mungkin itu di luar dari itu. Bisa ada gambaran? Ya paling usaha dodol. Dodol apa? Enggak coba nanam apa? Sangat loh ternyata menanam. Coba nanti kamu punya perkebunan bunga. Nganu itu keren ya? Iya mungkin bisa ya. Pakai apa, greenhouse. Terus kamu nanam bunga tiap pagi nyirami. Gitu. Aneh banget ya. Pingku bengku. Terus kok baru ditebas ngomong. Wijane iso nek di sawah akeh banget. Sawahe cilik, nandur pari, aku iki apa jenenge?
ya menanam padi tuh, masih panennya itu kan susah banget. Aku kan pernah merasakan itu. Oh, kayaknya itu hal yang paling aku hindari ya, maksud bertani. Ya. Mungkin kalau menjadi mandore gelem aku. Kabeh wong gelem ya ngerti-ngerti berarti gelem. Next plan-nya adalah membuat sesuatu yang bisa menghasilkan tapi di luar dunia. Kayak anu lah, saluran pintu air lain gitu ya. Ya, saluran. Ya mungkin capaianku ke depan lagi itulah, belum sampai melubernya. Pentas. Pengen mengadakan pentas atau apa? Kalau pentas kayaknya anu deh, masih jauh. Masih ngikut, maksudnya enggak yang kamu produksi karena yo anu ya, mahal nggak mahal, pertama itu, kedua memang harus ekstra menyediakan waktunya untuk mempersiapkan sebuah pertunjukan itu butuh anu ya, butuh ruang sing agak longgar menurutku ya. Harus dia memikirkan mau pentas di mana, apa yang dipentaskan. Terus apa yang disajikan kira-kira ya mungkin rada bermanfaat apa ora. Sebenarnya nggak bermanfaat pun nggak apa-apa, yang penting kan kita meluapkan ini kan, ekspresinya gitu. Terus aku sebenarnya ada pertanyaan satu lagi tapi jadi pembahasan lagi nanti. Apa? Nah, bisa tak jawab dengan singkat. Oh iya. Cik, kamu pernah ngomong ke aku dulu. Sorry ya teman-teman, ini agak meloncat tapi ini aku tadi kepikiran dulu tentang kamu pernah bilang ke aku gini, kamu kelingan nggak? Di sekarang itu untuk cari karya yang original tuh susah karena karya itu akan berulang-ulang terus, hanya diimprovisasi. Ya benar karya murni itu sekarang susah. Ngono kelingan tadi. Termasuk katakanlah karya seni musik lah. Karena musik do re mi fa sol la si. Gue sing beda adalah tinggi rendahnya, urutannya. Kamu berarti untuk mencari karya original itu sekarang susah. Lah menurutmu sekarang tanggapanmu gimana tentang karya-karya yang ada sekarang itu? Nganu sih, kayak apa ya? Ya memang bener kayak gitu. Kayak menurutku kayaknya itu sudah dari dulu kayak gitu ya. Jadi hanya tinggal copy paste. Tapi bahasa itu apa ya? Aku rada lali bahasa gaulnya itu kayak ini cermat. Aku pernah dengar Di cermati, ditiru, ini adalah tiruan dari ide. Maksudnya tiruan dari pikiran. Kita punya bayangan, kemudian kita jadikan sesuatu. Nah, itu kan tiruan juga. Kita kayaknya ini pembahasan yang menarik. Kita setuju aja. Nanti kapan-kapan aku dengan kesini lagi, terus kita ngobrolin tentang karya originalitas. Sebenarnya kita rembuk nanti ya. Yang ngawur lah. Iya kan? Iya kok. Terus udah kita syutingnya di order ini. Di kebunnya. Thank you banget ya. Aku tujuanku aku membuat konten ini tidak lain tidak bukan aku pengen mendokumentasikan teman-temanku semuanya supaya teman-teman tahu. Mungkin nanti anakku juga tahu, oh ini bapakku di kancing gitu. Juga bermanfaat. Terima kasih Mas Cengit. Lain waktu kita sambung lagi. Siap. Terus terima kasih. Main-main. Siap. Ada salamnya nggak nih? Salam mau. Oke, sampai ketemu teman-teman. Saya di video-video selanjutnya. Thank you ya, Ci. Oke, sip.